Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, udah lama banget aku nggak bikin video. Dan kali ini aku excited banget karena aku pengen sharing em, hal yang menjadi baru untuk aku juga dan mungkin untuk teman-teman yang lain. So, langsung aja kita ke sharing is caring. Oke, di sharing is caring hari ini aku pengen bahas yang lagi aku jalanin sekarang dan mungkin teman-teman juga atau mungkin yang baru mau menjalankan. Apa sih? Yaitu menjadi seorang orang tua. Nah, kenapa menjadi penting? Karena ini akan uh, berpengaruh pada anak kita nanti. Jadi sebenarnya apa ya? Ini tuh keresahan-keresahan aku sih. Jadi orang tua dulu versus orang tua milenial sekarang. Menarik ya. Yang pertama, orang tua zaman dulu itu suka kadang, nggak semua, tapi beberapa ada yang memaksakan kehendak mereka. Karena mereka berpikir bahwa mereka sudah berpengalaman, sudah melewati masa anak-anak hingga menjadi orang tua pada saat itu, pada saat mereka baru memiliki anak. Nah, kenapa bisa menjadi terlihat memaksa? Karena tidak menghargai pilihan anak dari kecil. Jadi gini, contoh, uh, pada saat pertemuan keluarga atau ketemu sama orang, tetangga, dan lain-lain usia 1, 2, 3 tahun. Ini si anak nih ketemu, lagi kumpul-kumpul gitu. Mau gendong dong. Halo, cantik ya, misalkan orang lain menyapa. Yuk gendong yuk. Tapi si anak gak mau. Orang tua dulu biasanya, ayo mau, gak apa-apa. Terlihat terkesan memaksa. Menurut menurut aku pribadi itu kayak kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena dari kecil si anak sudah tidak dihargai pilihannya. Bertemu sama orang yang dia baru lihat, terus orang asing ini katakanlah pengen gendong. Jelas dia ada defense ya sebagai anak. Karena anak-anak seusia balita ke bawah, ya seusia balita lah, itu dia masih lebih percaya ke orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Merasa nyaman gitu. Hal yang wajar kalau misalkan dia nggak mau sama orang lain dulu. It's okay. Nanti akan ada masanya kalau si anak sudah merasa nyaman, dia akan mau kok berbaur sama orang. Tidak perlu menjudge, si anaknya nggak mau ya sama orang lain. Selalu diem di rumah sih, nggak pernah gaul, nggak pernah diajak ketemu orang. No. Menurut aku, dan aku juga pernah uh, melihat dan mendapatkan informasi dari beberapa psikolog kalau memang ada tahapannya, memang ada waktunya. Dia akan siap menerima orang asing. Dia akan berani dengan orang lain selain keluarga terdekatnya. Menurut pendapat aku, untuk poin pertama ini, hargailah kalau si anak belum mau. Hargailah pilihan yang dia mau. Kalau dia nggak mau digendong, ya kita sebagai orang tua bisa menyampaikan, maaf ya anaknya belum mau. Jangan terlalu memaksakan kalau anaknya memang nggak mau. Kenapa poin ini menjadi penting? Karena dari kecil, kalau misalkan si anak sudah
uh, merasa dihargai pilihannya, nantinya pada saat dewasa, dia tidak akan ragu untuk mengambil keputusan. Pertama, itu. Kedua, dia tidak akan ragu-ragu pada dirinya sendiri. Dia akan yakin sama dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, tidak mengenali kemampuan anak dan tidak mensupport anak. Berdasarkan yang saya alami ya, yang aku alami, yang aku lihat, yang aku dengar-dengar dari cerita teman-teman. Jadi orang tua dulu itu tidak mensupport apa yang anak inginkan. Kebanyakan, tapi banyak juga yang di sana yang bisa mensupport anak gitu ya. Cuma ada beberapa, ada yang tidak mensupport, yang tidak mengenali bakat anaknya. Misalnya, contoh anaknya suka dunia seni. Kebanyakan ya. Dunia seni itu, menurut orang tua zaman dulu, pandangannya adalah, mau jadi apa kamu? Padahal, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Iya kan? Jadi kalau misalkan si anak suka dunia seni, why not untuk disupport? Saya pernah dengar ada yang bilang, kuliah kesenian, seni rupa. Kerjanya mau jadi apa? Atau seorang pelukis. Ngegambar-gambar gitu doang. Siapa yang mau beli? Itu juga kurang tepat menurut aku. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kalau kita mengambil tindakan seperti itu, artinya kita menutup apa yang menjadi bakat dia sebenarnya yang bisa sukses. Mungkin. Ada kemungkinan. Karena orang yang benar-benar suka akan suatu hal, dia pasti gak akan ngerasa capek, dia pasti akan ngejar kalau memang passionnya, dan dia akan lakuin dengan senang hati. Kalau menurut aku ya, karena itu, hal itu sih. Jadi, poinnya si anak mengurungkan, menutup bakatnya dia, dan jadinya ya udahlah, ikutin aja. Setelah ikutin aja, karena dia tidak dalam passionnya, dia akan jadinya tidak semangat, tidak push to the limit gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita udah tahu nih, anak suka misalkan gamers aja sekarang udah bisa jadi pekerjaan kan. Kalau misalkan anaknya suka kita sebagai orang tua, yuk support. Pernah dengar seorang psikologi menyampaikan bahwa tingkat kesuksesan anak bisa diukur dari mana? Dari keyakinan orang tuanya sendiri. Gak perlu orang tuanya punya gelar S2, gak perlu orang tuanya punya pengusaha kaya raya dan lain-lain. Orang tua petani sekalipun, kalau orang tuanya yakin anaknya sukses, pasti bakal sukses. Tingkat kesuksesannya lebih tinggi daripada orang tua yang tidak mensupport.
Itu artinya di poin ini penting orang tua mengenali bakat. Setelah tahu bakatnya apa, fasilitasi, dan yang lebih penting support dia. Kasih keyakinan diri dia. Orang tuanya yakin nih, masa iya sih nggak bisa buktiin. Poin ketiga. Yang ketiga ini sering nih, membandingkan dengan anak lain. Lihat tuh, si A udah pinter masak. Lihat tuh, si B ranking 1. Lihat tuh, si C masuk sekolah ini loh, sekolah favorit. Ini pun kurang tepat. Karena apa? Secara tidak langsung, kata-kata tersebut akan merendahkan si anak. Ngalamin dong yang seumuran kita nih. Jadi, ya poinnya itu. Lebih baik gak usah dikatakan. Buka mata, buka pikiran bahwa setiap anak berbeda, setiap anak pasti memiliki kemampuannya masing-masing, dan tugas kita sebagai orang tua adalah melihat itu. Gak perlu ngeliatin orang lain, gak perlu ngeliatin anak orang lain. Tugas kita sebagai orang tua, doakan yang terbaik untuk anak kita, dan semoga anak kita tuh bisa sukses dengan caranya sendiri, yang membuat dia bahagia.